Shalom saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini renungan yang akan saya sampaikan berjudulkan berusahalah hidup kudus. Mengapa saya sampaikan ini? Karena kekristenan bukan sekedar lip service. Kekristenan bukan sekedar deklarasi aku orang percaya. Tapi kekristenan bicara bagaimana kita menghadapi hidup yang kekal nanti di sorga. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita berusaha hidup kudus. Karena kita nanti akan menuju sorga, di mana sorga itu adalah tempatnya yang kudus. Allah yang kudus, Tuhan yang begitu kudus, sorga yang begitu kudus, tidak ada satu titik noda pun, tidak ada satu titik pun celah keberdosaan yang ada di sorga. Sehingga kita sebelum masuk dalam kerajaan sorga, kita dipersiapkan untuk hidup di dalam kekudusan tentunya. Tuhan mencari orang-orang kudusnya untuk bisa masuk sorga. Adapun landasan firman Tuhan yang saya ambil, yaitu 2 Petrus 3 ayat yang ke-14. 2 Petrus 3 ayat yang ke-14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, menantikan kedatangan Yesus kedua kali, menantikan kehidupan di sorga nanti, menantikan pengangkatan nanti, perlunya kehidupan yang aktif. Sebagai orang percaya, dia harus hidup di dalam keaktifan sebagai orang percaya. Kekristenan bukanlah pasif yang harus disikapi. Yang pertama tadi dengan landasan firman Tuhan, kita harus hidup kudus. Hidup kudus itu dari kata bahasa Yunani hagios. Hagios itu tanpa ada celah, tanpa ada noda. Itulah kekudusan, kesucian, kesalehan. Jadi orang Kristen sebaiknya hidup di dalam kesalehan, dalam kesucian. Tidak ada noda dan tidak ada celah. Ya, karena di sorga nanti kita semua orang-orang kudus. Seperti yang saya tadi katakan di awal, nanti di sorga itu semua hanya orang-orang kudus. Sehingga kalau kita masih hidup di dalam kenajisan, hidup di dalam keberdosaan, bagaimana dia, walaupun dia katakan saya percaya kepada Yesus, ya, dia orang Kristen sekalipun, tetapi kalau dia belum hidup dalam kesucian dan kesalehan, bagaimana dia bisa menikmati sorga itu hadiah daripada Tuhan? Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kudus itu sangat penting, ya. Kudus itu sangat penting. Walaupun mungkin ada doktrin-doktrin atau teolog-teolog yang mengatakan kita yang penting sudah percaya dan pasti selamat. Betul, salah satu sisi betul. Tapi di sisi lain, bagi orang yang percaya, dia harus hidup aktif di dalam kesalehannya tentunya. Tidak hanya satu sisi, ya aku percaya. Tetapi satu sisi dia setelah percaya, apa yang dia harus lakukan? Aktiflah dalam kesucian dan kesalehan. Tanpa ada noda dan tanpa ada celah. Kehidupan kekristenan harusnya seperti itu. Makanya sangat disayangkan kalau ada orang Kristen mengaku saya orang Kristen atau aku percaya kepada Kristus, tapi hidupnya penuh kenajisan. Itu tidak mencerminkan, saya katakan tidak mencerminkan dia sebagai orang Kristen. Ini kadang-kadang menjadi batu sandungan bagi dunia. Sering saya menghadapi seperti itu. Ya, sering. Waktu dalam saya penginjilan, mereka katakan, mengapa mereka tidak mau menjadi orang Kristen? Karena dilihat orang-orang Kristen itu, ya, ada sampai tadi saya pagi, saya baca, orang Kristen itu mabuk, iya. Ya, mabuk, iya katanya. Padahal ada di agama mereka tidak boleh mabuk. Saya katakan tidak juga boleh mabuk, saya katakan.
Waktu saya pelayanan di Malaysia begitu, ada orang yang bertanya seperti itu. Dan saya katakan orang Kristen juga sebetulnya Alkitabnya melarang orang itu mabuk, saya bilang. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, hal-hal yang kecil mungkin kita mengabaikan sebagai orang Kristen untuk menjaga kekudusan. Padahal hal itu sangat penting. Orang dunia akan melihat. Orang dunia akan melihat. Yang kedua adalah menjauhkan diri dari kehidupan orang fasik. Nah ini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Oleh karenanya kita harus menjauhkan diri dari kehidupan orang fasik. Ya dalam konteks menginjili silakan, kalau saudara mau menginjili orang fasik silakan. Tetapi kalau saudara berhidup, bergaul bersama dengan orang fasik dan satu area, satu lingkungan dan satu rumah, apa yang terjadi? Anda akan terkontaminasi, saya katakan. Cepat atau lambat Anda akan terkontaminasi. Ya, jika saudara hidup dengan lingkungan orang fasik, saya katakan cepat atau lambat Anda akan terkontaminasi. Kalau Anda hidup di tengah-tengah orang yang suka mabuk-mabukan, cepat atau lambat Anda juga akan mabuk-mabukan. Anda di tengah-tengah orang yang senang narkoba, cepat atau lambat Anda juga senang akan narkoba. Anda dekat dengan orang yang suka berjudi, cepat atau lambat Anda juga akan senang berjudi. Cepat atau lambat juga Anda di tengah-tengah orang yang suka melacurkan diri, suka berzina, Anda pun akan melakukan zina. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kedagingan ini tidak kebal kalau kita tidak dikuatkan oleh Roh Kudus tentunya. Ya, saya katakan kalau tidak dikuatkan oleh Roh Kudus, jadi kita tidak ada yang kebal. Makanya jauhkanlah diri hidup dari orang-orang fasik. Untuk kita bisa menjaga kekudusan tentunya. Kesalahan dan kesucian itu. Sekalipun mungkin dunia menjelekkan kita, menghina kita, memfitnah kita, dan mengucilkan kita. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, itu menjauhkan diri itu sangat penting dari kehidupan orang fasik. Yang ketiga, berdamai dengan Tuhan. Ini penting, berdamai dengan Tuhan. Jika ada kesalahan dalam tindakan melalui apapun kehidupan kita, kita minta berdamai dengan Tuhan. Ya, kita tidak lepas dari kehidupan kesalahan tentunya, bukan keberdosaan tentunya. Ya, karena kita sudah ditebus oleh tubuh dan darah Yesus. Tuhan sudah mendamaikan. Tuhan sudah mendamaikan diri kita kepada Tuhan dengan tubuh dan darah Yesus, dengan penyalibannya. Tentunya kita perlu berdamai dengan Dia. Jika mungkin ada salah-salah kata, ada salah-salah perbuatan sehingga menimbulkan akar pahit bagi orang lain atau banyak hal, ya, kita melalaikan tugas dan tanggung jawab, mungkin kita salah. Kita harus berdamai dengan Tuhan. Mungkin kita mengevaluasi diri kita pada malam hari sebelum tidur, apa yang kurang dalam hidup kita. Kita berdamai dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan sehingga hidup kita lega. Lepas beban kita daripada kesalahan yang ada dalam diri kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, poin yang ketiga ini penting, berdamai dengan Tuhan. Sangat penting berdamai dengan Tuhan. Kapan Pak Pendeta? Setiap saat. Jika saudara ada kesalahan dalam perbuatan, tindakan, ucapan, sikap, ya, tanggung jawab dan evaluasi yang kurang dalam kehidupan kita, mari kita berdamai dengan Tuhan. Pasti ada yang mengganjal dalam hatimu, pasti ada beban dalam pikiran. Kita berdamai dengan Tuhan, minta ampun atas kesalahan kita. Yang keempat adalah untuk tetap hidup dalam Tuhan. Untuk tetap hidup di dalam Tuhan, melakukan penginjilan kepada banyak orang, itu menjadi penting. Untuk tetap hidup dalam Tuhan, melakukan penginjilan kepada banyak orang. Ya, Tuhan tidak tanya ya berapa mobilmu nanti. Pada hari penghakiman Tuhan tidak tanya berapa depositomu, ya, berapa gelarmu, apa jabatanmu. Tuhan tidak tanya. Tuhan tanya nanti di hari penghakiman, sudah berapa jiwa yang kau bawa kepada Tuhan. Tidak semua harus jadi pendeta, tetapi penginjilan itu dari mulai lingkungan yang terkecil, dari Yerusalem, Samaria,
Samaria, Yudea sampai ujung dunia. Mungkin Yerusalemmu, keluargamu yang terdekat. Ya, tidak harus Anda jadi pendeta. Ya, pernah saya dipertanyakan waktu saya khotbah di suatu instansi ex kantor saya. Pak Pendeta, khotbah Bapak mengenai kena dengan kehidupan saya. Kenapa, Pak? Saya bilang. Karena khotbah Bapak kan tidak berlaku untuk semua orang kan. Itu hanya untuk pendeta ya kan katanya. Oh tidak, saya bilang. Saya tersinggung Pak katanya. Terkena dengan diri saya. Loh kenapa Pak? Loh saya kan belum menginjili katanya. Kan saya bukan pendeta. Lalu saya bilang, keluarga Bapak gimana? Sudah Bapak injili enggak? Bapak sudah jadi imam yang kudus enggak di rumah tangga saudara? Oh belum Pak. Bapak sudah bawakan firman enggak setiap hari kepada istri dan anak-anak? Belum Pak. Saudara sudah membawa doa syafaat enggak setiap hari kepada keluarga? Belum Pak. Hal-hal yang kecil saja saudara belum melakukan. Gimana saudara memberitakan Injil kepada banyak orang? Hal yang kecil saya bilang. Jadi saya sebagai pegawai harus juga menginjil. Ya saya bilang, ya tugas itu bukan hanya tugas pendeta Pak. Oh gitu ya Pak ya. Berarti firman Bapak tadi kena juga di saya ya berarti. Ya, iya. Dan itu berlaku untuk semua orang saya bilang. Bukan hanya untuk pendeta. Saya katakan, belum tentu pendeta juga nginjilin. Banyak pendeta hari ini saya katakan belum menginjili. Dia hanya jago di mimbar, jago berkhotbah, tetapi dia belum menginjili. Membawa jiwa kepada Tuhan. Dia hanya berkhotbah sesuai dengan konteks Alkitab, sudah selesai. Nah, banyak seperti itu saya katakan. Karena ya banyak ya saya katakan banyak ya. Saya kebetulan dosen. Saya pernah punya memimpin sekolah tinggi teologi. Ya banyak. Ya banyak lulusan. Saya bilang ayo ke daerah penginjilan, ke luar negeri, ke Malaysia saya bilang. Oh nanti dulu Pak, saya ingin khotbah dulu. Ada lagi mantan lulusan teologi, ya datang kepada saya melamar, Bapak berani kasih berapa gaji saya setiap bulan? Saya bilang, Anda ini sekolah teologi atau sekolah ekonomi? Saya bilang, sekolah teologi Pak. Lulusan mana? Saya bilang, STX katanya. Loh, apa yang diajarkan sekolah saudara? Saya bilang, ya saya kan harus menghidupi istri anak. Dari penginjilanmu, dari pelayananmu, kau hidup, saya bilang. Terus saya bilang kepada dia, memangnya Pak Gembala, saya ini siapa yang mau gaji? Saya bilang. Sinode saya tidak menggaji. Gereja lokal saya tidak menggaji. Dia kaget. Loh kok Bapak bisa hidup? Saya hidup dari pelayanan. Saya hidup dari Tuhan. Bagaimana caranya? Kembali ke sekolah teologi. Kembali kau lagi kuliah, saya bilang. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Banyak orang yang seperti itu. Banyak saya katakan. Tidak mengerti bahwa dia harus melayani menginjil. Berita amanat agung itu tidak hanya untuk pendeta atau penginjil. Berita amanat agung berlaku untuk semua orang. Itulah dikatakan tetap hidup di dalam Tuhan. Kalau Anda menginjili, Anda hidup di dalam hadirat Tuhan. Sehingga Anda jauh dari keberdosaan. Jauh dari kehidupan orang-orang fasik. Ya? Dan Anda hidup di dalam damainya Tuhan tentunya. Yang berikutnya, yang terakhir. Menjadi berkat melalui karunia dan talenta yang ada. Nah ini yang penting. Menjadi berkat melalui karunia dan talenta yang ada. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Untuk hidup di dalam berusaha hidup kudus dan tidak ada noda dan celah. Dan hidup saleh dan suci. Karunia-karunia yang Tuhan berikan. Kita kan pasti punya karunia dan talenta. Ada yang bermain musik. Ada yang memuji menyembah. Mungkin kita hanya berdoa. Jangan salah, berdoa itu punya fungsi yang kalau doa saudara dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Orang yang sakit bisa sembuh. Wah luar biasa. Menggoncangkan dunia doa saudara. Ya, saudara jangan kecil hati. Coba koreksi apa karunia dan talenta pada saudara. Oh, ada juga bilang, Pak, saya nggak punya karunia, cuman saya punya harta. Berikan hartamu. Berikan hartamu, karena kau mati tidak bawa harta. Saya katakan, kau mati tidak bawa harta. Berikan hartamu. Ada perumpamaan, bagaimana orang kaya itu kan, Tuhan bilang, bagaimana saya mengikut Tuhan dan saya bisa masuk surga. Semua hukum Taurat saya sudah lakukan. Tuhan apa bilang? Jual hartamu. Jual hartamu. Apa pemuda itu? Dia kembali lagi. Dia tidak mau mengikut Tuhan. Nah itu banyak orang seperti itu. Ya, menjual harta untuk kemuliaan Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam nama Yesus, menjadi berkat melalui karunia dan talenta itu sangat penting. Ya ada sih, ada orang sampai hari ini, orang Kristen umur sudah tua, ditanya kepada saya, Pak Pendeta,
Karunia saya apa ya? Lah, yang punya karunia kamu kok. Tuhan yang ngasih kepada kamu, saya nggak tahu, saya bilang. Loh, kok sampai umur segini Bapak nggak tahu? Ya Pak, gimana Pak? Nah ini yang salah siapa? Ya tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang bisa mampu kita berikan kepada Tuhan dan karunia dan talenta? Ya, ada firman Tuhan, ada video saya juga kesaksian. Ada seorang ya pemuji ya, biasa main gitar. Karena dia main gitar setiap hari, tetangganya non-Kristen. Mendengar itu dia bertanya, kenapa kau memuji? Dan siapa yang kau puji? Akhirnya orang itu singkat cerita, sudah terima Yesus. Coba saudara. Hanya karena gitar dan pujian. Hal yang kecil. Saudara, dalam hal ini saya mau katakan, ada 5 poin. Menantikan kedatangan Yesus, kita harus hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Yang pertama tadi, hiduplah kudus. Jagalah kekudusan. Jauhkan kenajisan. Jauhkan dari keberdosaan. Jauhkan dari kedagingan. Jauhkan dari kejahatan. Jauhkan dari kemunafikan. Yang kedua, menjauhkan diri dari kehidupan orang fasik. Jauhkan. Tinggalkan, sekalipun kau dihina, dikucilkan, ya, difitnah, dibuang dari kelompok orang-orang itu, walaupun itu keluargamu sendiri, tidak apa-apa. Yang penting namamu tercatat dalam kitab kehidupan surgawi. Yang ketiga, berdamai dengan Tuhan. Itu penting, berdamai. Karena kita tidak lepas dari kesalahan mungkin setiap hari. Nah, kita berdamai sebelum kita tidur. Atau kapanpun kita melakukan kesalahan, kita berdamai. Mungkin ada kekuranganmu, pasti. Tanggung jawabmu mungkin kurang. Evaluasi dirimu tidak optimal. Mari kita berdamai dengan Tuhan. Yang keempat, untuk tetap hidup dalam Tuhan, melakukan penginjilan kepada banyak orang. Mari kita melakukan penginjilan. Jangan segan-segan. Apa yang kau lakukan, lakukan saja penginjilan. Karena Tuhan akan tanya berapa jiwa yang kau bawa kepada Tuhan. Yang terakhir, menjadi berkat melalui karunia dan talenta yang ada dalam hidup. Lakukan itu, menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Minimal Tuhan datang mengangkat engkau, atau engkau dipanggil Tuhan untuk ke rumah Bapa di sorga. Kau persiapkan dirimu, engkau tetap hidup di dalam kekudusan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.